Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas tentang berapa banyak sih jumlah Bitcoin yang perlu kita akumulasikan saat ini untuk nanti kita bisa pensiun ataupun pensiun dini ya, man. Nah, di sini aku udah siapin tabelnya. Nanti kita bakal banyak ngotak-atik tabel ini. Tabel ini merupakan tabel perhitungan di mana aku udah siapin semuanya, teman. Mulai dari yang paling kiri, di sini kamu bisa lihat ini adalah expense saat ini atau pengeluaranmu saat ini. Karena sebenarnya untuk kita bisa pensiun kan kita perlu mempersiapkan dana. Kalau biasanya orang mempersiapkan yang namanya 4% rule. Nah, 4% rule ini akan ditentukan juga oleh berapa banyak expense kita, pengeluaran kita saat ini. Semakin besar pengeluaran kita, maka dana pensiun yang kita perlu siapin akan semakin banyak ya teman. Nanti kita bakal masuk ke perhitungannya. Nah, kemudian di kolom kedua di sini adalah pensiun dalam berapa lama. Ini artinya berapa tahun lagi kamu pengen pensiun ya teman. Nah, kenapa kita perlu menghitung angka ini? Ini karena angka saat ini berbeda dengan angka masa depan ya teman. Jadi nilai uang kamu di masa sekarang berbeda dengan nilai uang kamu di masa depan. Contohnya kalau sekarang pengeluaran kamu 5 juta, 10 tahun lagi 5 juta belum tentu cukup untuk kamu hidup. Karena daya beli uang itu semakin menurun ya teman. Nah, itu juga salah satu alasannya kenapa aku merekomendasikan membeli Bitcoin. Jadi nanti di sini kita bakal melakukan perhitungan kira-kira di masa depan 5 juta ini jadi berapa. Nah, di sini adalah inflasi tahunan, kira-kira berapa penurunan dari daya beli mata uang kita ya teman, atau nilai value uang kita. Kemudian setelah itu di sini kita bakal masukin expense bulanan di masa depan. Nah, ini udah dikalkulasiin ya teman. Jadi 5 juta di saat ini, kalau misalnya kita pensiun 10 tahun lagi, kita bakal butuh sekitar 7,4 juta. Ini kamu bisa lihat rumusnya ini, aku udah siapin rumusnya. Jadi kalau misalnya di saat ini kamu butuh hanya 5 juta, di masa depan kamu nggak bisa hanya hidup dengan 5 juta. Angkanya disesuaikan dengan masa depan, yaitu angkanya 7,4 juta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan masukin pengeluaran kita ke dalam expense tahunan. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal angka ini dikali 12. Karena nanti kita pengen menghitung berapa banyak dana pensiun yang kita perlukan ya, teman. Kemudian di sini kita udah tahu pengeluaran tahunan kita adalah 88 juta karena rumusnya D2 kali 12. Tinggal ini dikalikan dengan 12 bulan. Berikutnya di sini adalah rumus dana pensiun. Dana pensiun yang kita perlukan itu adalah biasanya 25 kali pengeluaran tahunan kita ya, teman. Kalau misalnya di masa depan pengeluaran tahunan kita adalah sebanyak 88 juta per tahun, maka kita perlu 25 dikalikan dengan angka ini. 25 kali 88 juta. Karena kenapa? Karena ini kita menggunakan 4% rule ya, teman. Jadi kalau misal kamu udah punya nilai investasi sebanyak angka ini, angkanya di sini ketemunya 2,2 miliar. Nah, kalau 2,2 miliar ini kamu investasikan, kemudian nanti setelah kamu mendapat return, kamu mengambil 4% setiap tahunnya, itu dalam jangka panjang uangnya nggak akan habis-habis ya, teman. Dan kamu bisa hidup tahunan atau bahkan puluhan tahun, dana kamu nggak akan pernah habis lagi. Itu dengan asumsi kalau misalnya nilai inflasi tetap di angka segitu-segitu aja, teman. Makanya biasa orang selalu merekomendasikan menggunakan 4% rule ini. Jadi di sini katakan kalau 2,2 M ini kamu investasikan, kamu dapat 10% aja per tahun. Itu kamu udah dapat 222 juta. Nah, nanti dari 222 jutanya ini 88 juta kamu ambil seperti yang tadi pengeluaran tahunan kamu, sisanya kamu reinvestasikan. Jadi 4% kamu tarik keluar setiap tahun, kemudian sisanya kamu reinvestasikan. Nah, di tahun berikutnya uangnya semakin banyak, returnnya juga semakin tinggi, dan kalau misal kamu tarik dalam jangka panjang, ini uangnya udah nggak akan pernah habis lagi. Dengan asumsi kalau inflasi ya tetap di angka segitu-segitu aja, teman. Kecuali inflasi tiba-tiba melonjak, nah itu beda cerita. Nah, sekarang kita bakal mulai masuk ke pembahasan utama kita, yaitu berapa banyak Bitcoin yang perlu kita akumulasikan saat ini untuk kita bisa pensiun dengan damai. Nah, di sini aku udah siapin ya, teman. Dimana di sini aku menyiapkan 5 case karena kita nggak tahu nanti case mana yang bakal terjadi di kedepannya. Kita nggak bisa prediksi Bitcoin nanti harganya bakal ke berapa, tapi kira-kira case-nya seperti ini. Case bear itu adalah case yang paling rendah, dimana di sini pergerakan harga Bitcoin mungkin nggak signifikan banget. Kemudian base case ini case normalnya bakal terjadi seperti apa. Bull case ini adalah kalau misalnya bullish, ultra bull ini adalah ultra bullish, yaitu Bitcoin mengalami kenaikan harga yang gila-gilaan. Dan yang paling terakhir adalah to the moon. Ini kalau misalnya nanti tiba-tiba Bitcoin bener-bener to the moon dan harganya beneran melonjak jauh banget ya, teman. Nah, di sini aku udah masukin price prediction-nya sekitar angka ini. Dan ini sebenarnya angkanya dari berbagai sumber ya, teman. Kalau misalnya bear case, aku pernah baca bear case-nya itu paling sedikit
Banyakan orang meramalnya itu di 2030 paling nggak harganya menyentuh $100.000 per Bitcoin. Dari berbagai sumber yang aku baca, aku nggak pernah lihat orang yang memprediksi angkanya di bawah 100.000 ya men di tahun 2030. 2030 itu masih lama juga, sekitar 6 tahun dari sekarang. Bahkan banyak yang prediksi nanti di tahun ini aja harganya udah pasti lebih dari 100.000. Dan kalau misalnya kita lihat dari halving sebelumnya, ya emang terjadinya seperti itu teman, harganya bisa berkali-kali lipat dari harga saat ini. Ditambah lagi yang udah aku bahas di video-video sebelumnya, banyak banget katalis untuk peningkatan harga Bitcoin ya teman. Nah, kemudian base case ini adalah case yang paling dasar banget, yaitu Bitcoin nanti menjadi 200.000 per koin di tahun 2030. Nah, kemudian di sini adalah bull case. Ini adalah case di mana Bitcoin itu nanti bullish, mengalami kenaikan harga yang lumayan signifikan, di mana bisa aja Bitcoin itu menyentuh angka $600.000 per Bitcoin ya, men. Kalau misalnya $600.000 per Bitcoin di tahun 2030, menurut aku itu masih angka yang lumayan wajar ya, men. Aku pribadi nggak akan kaget kalau misalnya nanti di 2030 harga Bitcoin udah ada di angka ini. Nah, berikutnya di case-case berikutnya ini adalah case yang lebih gila lagi ya, men. Ultra Bull ini adalah $1.480.000 di tahun 2030. Ini dari prediksinya Cathie Wood dari beberapa saat yang lalu. Cathie Wood, CEO-nya ARK Invest, beliau udah meramalkan atau memproyeksi Bitcoin itu harganya bisa menyentuh angka $1,5 juta di tahun 2030 ya men. Nah, kemudian belakangan ini beliau bahkan merevisi lagi, mengganti proyeksinya. Beliau bilang bisa sampai $3,8 juta di tahun 2030. Dan apakah ini bakal terjadi atau enggak, kita sama sekali nggak tahu. Tapi kalau misalnya nanti Bitcoin emang mengarah ke sana, ya aku juga sebenarnya udah nggak kaget karena semua story-nya udah memang mengarah ke sana. Dan itu memang aset yang benar-benar ultimate kalau dibandingkan dengan aset-aset lainnya, men. Oke, berikutnya di sini kita bakal penyesuaian aja. Di sini aku bakal masukin angkanya ke dalam rupiah. Dimana di sini aku udah siapin kursnya. Kursnya $1 adalah 16.000. Tapi di sini angkanya kita bisa otak-atik ya, men. Misalnya nanti $1 udah bukan 16.000 lagi, misalnya udah 19.000. Karena kan ini angkanya di masa depan. Nah, nanti secara otomatis di sini dihitungin Bitcoin harganya di berapa miliar ya, men. Kamu bisa lihat kalau bear case-nya 1,9 miliar, base case-nya 3,8 M, bull case-nya 11,4 M, ultra bull-nya 28 M, kemudian to the moon bisa sampai 72 M. Tapi ini tergantung dengan kurs masa depan, dan tergantung lagi case-nya adalah case yang mana ya, men. Tapi di sini kita nggak usah taruh jauh-jauh, katakan di sini 17.000 aja. Nah, berikutnya di sini adalah dana pensiun. Ini adalah berapa banyak dana yang kita perlu buat pensiun. Ini tinggal ambil dari sel yang tadi, sel yang kita udah hitung. Kamu kira-kira butuh berapa buat pensiun ya, men? Kalau tadi hasil perhitungannya 2,2 M, ya udah di sini angkanya bakal sama 2,2 M. Nah, berikutnya Bitcoin yang diperlukan, kita tinggal bagi berapa dana pensiun kita dibagi dengan harga Bitcoin ya, men. Kalau misalnya harga Bitcoinnya katakan 2,2 M, ya artinya kan kita butuh 1 Bitcoin untuk kita bisa pensiun. Jadi tinggal dana pensiun kita butuhnya berapa dibagi dengan harga Bitcoin di masa depan. Katakan Bitcoin harganya 220 juta. Ya kan artinya kita perlu angka ini dibagi angka ini menjadi 10 Bitcoin. Nah, di sini konteksnya adalah kalau di bear case, harga Bitcoin itu satunya bisa 1,7 miliar. Jadi kalau dibagi, ini menjadi 1,30609790 Bitcoin. Dan di sini aku udah hitungin jumlah satoshinya, kita pernah bahas di video sebelumnya, ini untuk mempermudah teman-teman aja ya. Nah, jadi kira-kira inilah jumlah Bitcoin yang diperlukan. Dan ini case-nya adalah kalau misalnya kamu memiliki expense saat ini di angka 5 juta, kemudian inflasi 4% selama beberapa tahun ya, men. Oh ya, kita mungkin bakal sedikit melakukan penyesuaian lagi. Contoh di sini katakan kan tadi tahunnya 2030. Nah, berarti kita akan pensiun dalam 6 tahun. Makanya di sini kita masukin angkanya 6 aja. Nah, kalau misalnya di sini kita masukin 6, angka yang kita butuhkan yaitu sekitar 6,3 juta di masa depan. Berarti dana pensiun kita 1,8 atau 1,9 miliar. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, berapa banyak Bitcoin yang kamu perlukan. Kalau misalnya katakan Bitcoin harganya nggak kemana-mana aja, kamu hanya perlu 1,1 keping Bitcoin sekian ya teman, untuk kamu bisa pensiun di tahun 2030. Jadi sekarang kamu akumulasiin sebanyak angka ini. Nah, kalau katakan Bitcoin itu nanti base case, kamu hanya butuh 0,55 Bitcoin. Katakan Bitcoin itu bull case, harganya menjadi $600.000, kamu hanya butuh 0,18 Bitcoin.
Kemudian kalau Bitcoin ultra bullish banget di masa depan, harganya menjadi, katakan bener kata Cathie Wood, menjadi 1,5 juta dolar, kamu hanya butuh 0,07 Bitcoin ya men. Dan yang paling terakhir, kalau beneran Bitcoin to the moon, harganya menyentuh angka sampai tadi kita hitung 60-an miliar, artinya kamu hanya butuh 0,0293 sekian Bitcoin. Jadi kira-kira begitulah cara menggunakan tabel ini. Dan itulah berapa banyak dana yang perlu kita kumpulkan ya, men. Nah, di sini katakan kita penyesuaian lagi. Katakan di sini pengeluaran kita nggak mau 5 juta. Kita saat ini pengeluaran 10 juta biar hidupnya lebih nyaman dikit. Nah, di masa depan angka itu akan menjadi 12 juta sekian. Berarti kamu butuh dana pensiunnya sebanyak 3,8 miliar ya, men. Di sini aku buletin aja. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau Bitcoin emang nanti bear case, kamu butuh 2,2 Bitcoin. Kalau misalnya base case, kamu butuh 1,1 Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin itu bull case, 0,37 Bitcoin. Dan katakan Bitcoin nanti harganya beneran loncat dari 60M, kamu hanya butuh 0,05 Bitcoin. Jadi kira-kira itulah berapa banyak dana yang kamu perlukan. Nanti tabel ini kamu bisa otak-atik lagi angkanya sendiri, karena setiap orang pasti kebutuhannya berbeda, dana pensiunnya juga beda. Dan kamu pengen pensiun di tahun berapa, mungkin beda. Katakan kamu pengen prediksinya di tahun 2040, ya kamu tinggal ubah-ubah aja angkanya ya, teman. Katakan di 2040 itu 16 tahun lagi, kemudian di sini juga kamu sesuaiin aja. Katakan bear case-nya itu Bitcoin udah 500.000 dolar, to the moon-nya itu udah bahkan 10 juta dolar. Ya nanti kamu bisa tinggal adjust di tabel ini ya, teman. Nah, di sini aku juga perlu memberikan note di mana perhitungan ini hanya estimasi aja, nggak dijamin 100% akurat. Karena pada akhirnya kita nggak bisa memprediksi berapa harga Bitcoin di masa depan. Ini aku udah tulis di poin kedua, kita nggak ada yang tahu Bitcoin bakal kemana ya, men. Cuman aku pribadi, aku nggak akan kaget lagi kalau Bitcoin di kedepannya akan menjadi sangat mahal. Karena aku udah belajar cukup banyak soal Bitcoin, aku udah baca bukunya, dan aku cukup sadar bahwa Bitcoin ini merupakan aset yang langka dan merupakan aset yang superior dibandingkan beberapa instrumen lainnya, men. Bahkan aku pribadi juga udah untung ratusan juta dari Bitcoin. Kamu boleh cek beberapa videoku sebelumnya. Dan yang terakhir, ini saran yang bisa aku berikan, yaitu kamu persiapkan lebih dari angka yang dianjurkan untuk antisipasi. Kalau misal tadi dianjurkan, katakan kamu butuh 2,2 Bitcoin, ya ada baiknya kamu persiapin lebih aja. Kamu persiapin 3 Bitcoin, kamu persiapin 5 Bitcoin. Kalau misalnya kamu udah mempersiapkan lebih dari yang kamu butuhkan, pasti kamu akan di kondisi yang jauh lebih aman dan jauh lebih pasti ya, men. Nah, mungkin kira-kira gitu aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar cara beli Bitcoin, cara investasinya, kamu boleh cek beberapa videoku yang lainnya. Kemudian bagi teman-teman yang baru pengen menggunakan platform investasi cryptocurrency, kamu boleh cek di kolom deskripsi, ada kode referral kamu bisa pakai supaya kamu bisa mendapatkan bonus untuk memperbesar porto kamu. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!